Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 semester 2. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 93. Ayo kita merangkum 6. Kita kerjakan bersama-sama ya, Dek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kalian mempelajari bab 6 tentang aritmetika sosial ini, silahkan merangkum apa saja yang sudah kalian dapatkan sejauh ini. Untuk mengarahkan rangkuman kalian, jawablah pertanyaan panduan berikut. Nomor 1, jika K menyatakan pengeluaran dan M menyatakan pemasukan, jelaskan kondisi yang menyatakan untung. Lanjut Kak Sari baca nomor 2 dan 3 juga, karena ini nanti masih sama ya, maksudnya masih ada hubungannya nomor 1, 2, dan 3. Oke, nomor 2 dulu. Jika K menyatakan pengeluaran dan M menyatakan pemasukan, jelaskan kondisi yang menyatakan rugi. Kalau nomor 1 tadi untung, nomor 2-nya rugi. Nomor 3, jika K menyatakan pengeluaran dan M menyatakan pemasukan, jelaskan kondisi yang menyatakan impas. Oke, di sini K dan M-nya sudah Kak Sari tuliskan, di mana K adalah pengeluaran, M adalah pemasukan. Nah, untuk nomor 1 tadi kondisinya adalah untung. Untung itu apabila atau jika ya pengeluarannya kurang dari pemasukannya. Maksudnya pengeluarannya itu lebih kecil daripada pemasukan. Jika pengeluaran kurang dari pemasukannya. Kak Sari baca ya. Untung itu jika pengeluaran kurang dari pemasukan. Atau ditulis untung itu seperti ini. Untung, pengeluaran itu kan K. K-nya kurang dari pemasukannya. Nah, ini adalah kondisi untung. Ya, ketika pengeluaran kurang dari pemasukan. Misalnya pengeluarannya hanya 100.000, pemasukannya 300.000. Berarti dia untung 200.000 kayak gitu. Nah, lalu untuk yang kedua, kondisinya adalah rugi. Rugi ini kebalikannya untung. Jika pengeluaran lebih dari pemasukan. Gini ya, rugi itu jika pengeluaran lebih dari pemasukan. Kalau ditulis rugi, gini, K lebih dari M. Dibaca rugi itu jika K-nya lebih dari M, pengeluarannya lebih dari pemasukannya. Ini kondisinya rugi. Nah, nomor 3. Kalau nomor 3 tadi impas. Impas jika pengeluarannya pengeluaran sama dengan pemasukan. Ini sama dengan pemasukan. Misalnya pengeluarannya 100.000, pemasukannya juga 100.000, berarti sama. Kalau sama itu berarti impas. Kalau rugi tadi justru ini pengeluarannya 500.000, pemasukannya hanya 100.000. Nah, dia rugi, lebih besar pengeluarannya. Kalau impas, pengeluaran sama pemasukannya sama. Ditulisnya gimana? Impas itu apabila K sama dengan M. Gini, jelas ya Dek ya? Ini kondisi atau situasi impas. Oke, jadi nomor 1, 2, dan 3 nyambung kayak gini. Untung itu ketika pengeluaran kurang dari pemasukan. Rugi itu ketika pengeluaran lebih dari pemasukan. Dan impas itu ketika pengeluaran sama dengan pemasukan. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4, jika B kecil persentase bunga dalam setahun, N kecil menyatakan lama menabung dalam satuan bulan, M besar menyatakan banyak uang yang ditabung di bank selama N bulan, dan B besar menyatakan besar bunga tunggal yang diperoleh selama menabung N bulan, nyatakan B besar dalam B kecil, N kecil, dan M besar. Nah,
Untuk menyatakan B besar yang melibatkan B kecil, N kecil, dan M besar, sebaiknya kita catat dulu yang diketahuinya ini ya. Seperti ini deh. Nih, Kak Sari udah catat ulang. B kecil, persentase bunga setahun. Nanti satuannya tentu saja persen ya, karena dia persentase. N kecilnya lama menabung dalam bulan, misalnya 5 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 21 bulan, dan sebagainya. M besar itu banyaknya uang tabungan di bank selama N bulan. Misalnya dia menabungnya 1 juta atau 10 juta gitu ya, itu M besar. Dan B besar adalah besar bunga tunggal yang diperoleh selama menabung N bulan. Nah, B ini satuannya rupiah ya, jadi besar bunganya itu dalam rupiah. Kita disuruh menyatakan rumus B besar yang melibatkan B kecil, N kecil, dan M besar. Langsung saja gini caranya. B besar itu sama dengan N per 12 dikali B persen dikali dengan M. Atau nanti kalau mau menghitung B persennya ini boleh langsung B per 100. Persen itu kan artinya per 100 ya. Jadi boleh kayak gini. N per 12 kali B per 100 kali M. Nah, ini adalah rumus untuk mencari B besar. Nah, ini digunakannya bagaimana? Kak Sari kali ini tidak menyertakan contoh soal ya, Dek ya, tetapi di halaman-halaman yang menyuruh kita menghitung B besar, di sana Kak Sari sudah tunjukkan cara mudahnya. Kalian cek aja masing-masing ya. Yang jelas untuk nomor 4 jawabannya ini. Oke, kita lanjut ke nomor 5-nya. Nomor 5, ini keterangannya mirip dengan nomor 4. Coba kita baca ya. Jika B kecil adalah persentase bunga dalam setahun, N kecil menyatakan lama menabung dalam satuan bulan, M besar menyatakan banyak uang yang ditabung di bank selama N bulan. Nah, tetapi ini ada tambahannya, yaitu T besar. T besar menyatakan besar total uang yang ditabung beserta bunga yang diperoleh selama menabung N bulan. Perintahnya, nyatakan B besar dalam B, N, dan M besar. Nah, di sini, Dek, kalau kita disuruh menyatakan rumus B besar yang melibatkan B kecil, N kecil, dan M besar, ya nanti jawabannya sama persis dengan soal nomor 4 tadi, yaitu ini. B besar itu sama dengan N per 12 kali B persen kali M besar. Tetapi tentu saja untuk soal nomor 5 ini, karena di sini melibatkan T besar ya, menurut Kak Sari soalnya sebaiknya ditambahin. Coba nanti kalian tanya, ada ralat nggak dari gurunya? Menurut Kak Sari di sini tambahin untuk nomor 5 itu bukan hanya menyatakan B besar dalam B kecil, N kecil, dan M besar, tetapi kita juga disuruh menyatakan ya, nyatakan T besar gitu ya dalam, nah ini semua B, N, M, dan B besar ya, B, N, M, dan B besar. Nah, ini kalau menurut Kak Sari ya. Jadi soal nomor 5 itu tepatnya ada tambahan soal, yaitu nyatakan T besar dalam B, N, M besar, dan B besar. Baru masuk akal. Karena kalau hanya nyatakan B besar saja, ya ini persis dengan soal nomor 4. Bahkan tidak perlu melibatkan T besar. Oke, sehingga nanti di nomor 5 Kak Sari tidak lagi menyatakan B besarnya ya, karena sudah tertulis jelas di soal nomor 4. Tetapi langsung aja nyatakan T besarnya ini. Nih, nomor 5-nya Kak Sari tambahin keterangannya ya. Seperti nomor 4 yang tadi, B, N, M besar, dan B besar. Dan satu lagi Kak Sari tambahin T besar. Nah gini, T besar keterangannya adalah besar total uang yang ditabung beserta bunga. Kalau Kak Sari singkat, T besar itu besar tabungan dan bunga. Gitu ya, tabungan dan bunga. Nggak usah pakai N. Besar tabungan dan bunga selama menabung N bulan. Dah gini. Oke, jadi kalau kalian mau menulis lengkap untuk nomor 5, ya ini disalin ulang. B kecil, N kecil, M besar, B besar. Kemudian tambahin T besar ya. Nah, lalu kalau disuruh untuk menyatakan B besarnya, ini kalian tulis ulang. Gitu. Nah, sekarang Kak Sari bantu untuk menyatakan rumus T besar saja. T besar itu kan gini, besar tabungan ditambah bunga. Besar tabungan itu apa tadi? Besar tabungan itu adalah M besar ini. Berarti ya M besar
ditambah nih bunga. Bunga itu yang mana? Bunga itu adalah B besar ini, besar bunga. Tuh, jadi B besar ini yang kita pakai. Kayak gini, M ditambah B besar. Kemudian kita masukkan rumusnya sama dengan M ditambah, nah B besar ini rumusnya yang ini nih Dek. Oke, Kak Sari pakai yang atas aja ya. Nulisnya gini, dalam kurung N per 12 kali B persen kali M besar. Sudah, ini jawabannya untuk soal nomor 5. Kak Sari bacakan, T besar sama dengan M besar tambah B besar. Atau total tabungan itu sama dengan tabungannya dia ditambah dengan bunga yang dia peroleh. Sama dengan tabungannya ditambah dengan nih rumus untuk menghitung bunganya N per 12 kali B persen kali M. Oh ya, kalau kalian bertanya kenapa sih ini tiba-tiba ada angka 12 di sini, di nomor 4 tadi juga ada 12 itu Dek, menandakan bahwa 1 tahun ada 12 bulan. Kenapa kok harus dibagi 12? Karena keterangannya di sini persentase bunganya itu untuk setahun. Nah, karena dia bunga untuk setahun, sementara yang di sini B besarnya adalah dalam satuan bulan, maka yang setahun ini harus dibagi dengan 12 bulan. Maksudnya gitu. Nanti kalau di soal kalian ternyata B-nya ini sudah dalam satuan bulan, ya nggak perlu dibagi dengan 12. Tapi seringnya ya Dek ya, B kecil ini dalam satuan setahun. Jadi persentase bunga setahun. Sehingga harus dibagi dengan 12. Betul kan? 1 tahun itu ada 12 bulan. Nah, makanya dia harus dibagi 12. Gitu. Jadi untuk nomor 5 Kak Sari ulang, intinya T besar sama dengan M besar tambah B besar sama dengan M besar ditambah dalam kurung N per 12 kali B persen kali M besar. Dah, ini ya. Ini nomor 5. Lanjut ke soal nomor 6. Nomor 6, suatu barang dilabeli dengan harga Rp. Barang tersebut diberi diskon sebesar D%. Jika H besar D besar atau jika HD menyatakan harga barang setelah dikenai diskon, nyatakan HD dalam H dan D. Oke, logika dulu. Rp ini harga barang aslinya, harga normal. HD ini adalah harga barang setelah didiskon. Kira-kira nanti harga barang setelah didiskon itu lebih murah atau lebih mahal daripada harga normalnya? Tentu saja lebih murah ya, namanya juga ada diskon, pasti lebih murah. Misal harga normalnya Rp100.000, setelah didiskon bisa jadi hanya Rp70.000, kayak gitu. Tugas kita adalah menyatakan rumus HD dalam H dan D kecil. Kak Sari bantu. Seperti ini. Langkah pertama kita catat dulu keterangannya H besar, D% sama HD itu apa. Ini udah Kak Sari tulis keterangannya untuk nomor 6. Kak Sari bacakan ya. H besar adalah harga barang dalam rupiah, maksudnya satuannya rupiah. D persen adalah diskon. Kemudian HD adalah harga setelah diskon, satuannya juga dalam rupiah. Nah, untuk menyatakan HD caranya gini deh. HD itu dapat dihitung dengan cara harga normal dikurangi dengan diskonnya. Ya, jadi harga sesudah diskon itu adalah harga normal dikurangi diskon. Nah, caranya untuk mencari diskon itu gimana? Gini, harga normalnya tulis dulu H, dikurangi diskon itu adalah besarnya diskon yang diberikan, yaitu D% dikali dengan harga normalnya. Nah loh, jadi gini, menghitung diskon itu kayak gitu, D% dikali dengan harga normalnya. Misalnya diskonnya 50%, berarti ya 50% kali harga normalnya, kayak gini ya. Jadi inilah jawabannya, HD itu sama dengan H dikurangi dalam kurung D% kali H besar. Ya, ini untuk soal nomor 6. Nah, penggunaannya dalam soal sesungguhnya coba kalian cari di buku ya. Kak Sari juga sudah sering bahas tentang harga setelah diskon ini. Gampang kok sebenarnya. Kalau masih kayak gini, rumus kayak gini, kalian catat aja, kalian hafalkan. Itu nanti berguna untuk mengerjakan soal-soal yang sudah ada angka-angkanya ya. Memang kalau untuk rangkuman ini hanya berupa rumus-rumus saja.
Oke, ini dia untuk nomor 6. Lanjut ke soal nomor 7. Kita baca dulu. Suatu barang dilabeli dengan harga Rp. Oke, barang tersebut dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar P%. Jika HP menyatakan harga barang setelah dikenai pajak, nyatakan HP dalam H dan P. Kita logika dulu. Harganya Rp, dikenai pajak sebesar P%. Kira-kira nanti harga setelah pajaknya gimana? Lebih murah atau lebih mahal? Pasti lebih mahal ya. Harga sesudah pajak itu pasti lebih tinggi atau lebih mahal daripada harga normalnya. Memang pajak itu bersifat menaikkan harga. Jadi nanti kalau kita mau mencari HP atau harga setelah dikenai pajak, itu ya caranya harga normalnya ditambah dengan besar pajaknya itu. Nah, ini kebalikan dari soal nomor 6 ya. Kak Sari bantu ya. Nomor 7, tulis dulu keterangannya seperti ini. Nih dek, udah Kak Sari catat untuk keterangannya. H besar adalah harga barang dalam rupiah, P% adalah pajaknya atau PPN tadi ya, pajak pertambahan nilai. Kemudian HP adalah harga setelah pajak, satuannya dalam rupiah. Nah, kalau mau menghitung harga setelah pajak, HP, itu nanti caranya adalah harga normalnya ditambah dengan pajaknya. Pajaknya ini harus dalam rupiah juga, ya kan? Harga kan dalam rupiah, pajaknya nanti juga harus dalam rupiah. Nah, bagaimana menghitung pajak agar jadi rupiah? Caranya gini, H besar ditambah dengan pajaknya berapa persen nih? P, berarti ya P persen, dikali dengan harga normalnya. Ini ya, coba kalian perhatikan, mirip antara harga setelah diskon dengan harga setelah pajak. Kalau harga setelah diskon tadi malah dikurangi dengan diskonnya ya, harga normal dikurangi dengan diskonnya. Tapi kalau harga setelah pajak adalah harga normal ditambah dengan pajaknya gitu. Nah, yang di sini kalau di diskon itu harganya jadi lebih murah. Kalau yang nomor 7 dikenai pajak itu nanti harganya malah lebih mahal. Oke, ini dia untuk menjawab soal nomor 7. Selesai. Yes. Dicatat, dihafalkan ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 8, nomor terakhir. Yes. 8. Jika bruto dilambangkan B besar, neto dilambangkan dengan N besar, dan tara dilambangkan dengan T besar, tentukan hubungan antara bruto, neto, dan tara. Siap, Kak Sari bantu. Gini, boleh kita catat dulu nomor 8. B besar tadi adalah bruto, N besar tadi adalah neto, dan T besar tadi adalah tara. Hubungan ketiganya itu gini dek, bruto itu sama dengan neto ditambah tara. Ini hafalin ya. Kemudian kalau disuruh mencari neto, neto itu sama dengan bruto dikurangi tara. Tuh, hafalin ya dek ya. Satu lagi, kalau disuruh mencari tara, tara itu ya sama dengan bruto dikurangi dengan neto. Nah, ini 3 macam ini hubungannya ya, dibolak-balik. Kak Sari ulang, bruto sama dengan neto tambah tara. Kalau neto sama dengan bruto dikurangi tara. Kalau tara sama dengan bruto dikurangi dengan neto. Nah, ini ya, selesai. Jadi soal nomor 1 sampai soal nomor 8 sudah Kak Sari bantu jawab ya. Ini bisa kalian jadikan bahan rangkuman, dihafalkan untuk digunakan dalam menghitung soal-soal yang kalian terima. Oke, mudah-mudahan sukses ya untuk studi kalian. Nah, sekarang waktunya Kak Sari pamit. Sebelum pamit, kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Juga untuk kalian yang mau gabung di grup belajarnya Kak Sari, selama grupnya belum penuh masih boleh ya. Chat aja di 081 456 10 9870. Gabung ke dalam grup gratis. Silahkan. Oke, Kak Sari pamit ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.